Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hidayat di kelas 2 SIB dengan NIM di 235730106. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemrograman mobile pertemuan 10 yang dimana kami mendapatkan tugas yaitu membuat activity baru dengan nama Welcome Screen Activity yang terdapat 4 buah fragmen beserta dots indikatornya. Welcome screen akan tampil setelah sparse screen berakhir. Di fragmen terakhir, tambahkan tombol done atau selesai yang jika diklik akan menutup welcome screen activity dan menampilkan main activity. Nah, buat menu yang menerapkan list view dengan customer adapter sesuai dengan tema yang memiliki 20 data dan 4 atribut, salah satunya wajib gambar URL. Nah, itu tugasnya. Untuk caranya itu, yang pertama itu kan kita ngebuat dulu custom adapternya dulu ya. Nah, jadi itu custom adapter itu saya pakainya itu di notifikasi. Mana notif? Oh, ini. Nah, di notification activity ini saya nggak pakainya di sini, terus di layoutnya itu activity notification. Nah, seperti ini. Ini untuk backgroundnya saya sesuaikan aja. Nah, jadi itu yang pertama itu kita agar si list view-nya itu ada gambar, URL gambar. Tapi kita tambahkan dulu glide-nya itu di build glide yang ini modul app. Nah, kita tambahkan ini di bagian dependencies itu kita tambahkan ini 2 baris ini. Nah, kalau udah kita ngebuat data kelasnya. Jadi di sini kan notif ya, berarti kita ngebuat eh modelnya. Nah, cara ngebuat modelnya itu tuh, kan biasanya kita ngebuat activity kayak new activity atau fragment gitu kan. Nah, ini kita buatnya di new, kan di klik kanan foldernya, di new dan ini. Di Kotlin class atau file, kita pilih yang data class. Lalu kita buat namanya yaitu notification model. Nah, karena saya sudah buat, jadi saya ya lanjutin aja. Nah, isinya tuh kita membuat si variabelnya itu. Kita kan butuh 4 tuh ya. Dan salah satunya itu ada si URL si foto gitu kan. Nah, jadi sini saya sesuaikan aja karena di notifikasi itu ada judul notif, isi notif, foto, dan ada waktunya. Jadi ini saya sesuaikan aja ada teks, title text, ada message, icon, dan time message. Nah, kalau kita udah buat modelnya, kita buat message adapternya. Nah, untuk adapter ini tuh kita ngebuat sama seperti tadi, tapi eh bentuknya itu kelas. New Kotlin yang ini dan pilih yang kelas ini. Terus kita buat notification adapter atau beberapa adapter sesuai kebutuhan. Nah, untuk isi adapternya itu kita ini saya dapatnya itu dari modul. Jadi ini adapter ini tuh akan mengatur bagaimana setiap item dalam listnya itu ditampilkan. Nah, misalnya itu menampilkan avatar, nama, kayak foto, nama, judul, isi, dan beberapa hal lainnya seperti waktu gitu kan. Nah, ini untuk isi adapter ini saya ikutin yang ada di modul saja. Di ini kayak ini kita sesuaikan ya. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan widget list view di fragmentnya. Nah, kan ini kan saya kan sebelumnya udah ada nih si notification. Nah, notification itu kalau misalnya di modul itu kan kita pakai fragment. Cuman kalau di sini saya pakai activity. Jadi saya tambahinnya itu di notification activity. Nah, saya tambahin si list view-nya seperti ini. Di sini juga ada toolbar. Nah, terus kita ngedesain layout item message. Nah, untuk desain layoutnya itu, kita di layout ini kita ngebuat new, terus ini layout resource file, kita buat aja namanya sesuai kebutuhan. Sini kita ngebuat namanya itu item underscore nama itunya message ataupun notification. Nah, di sini saya buatnya notification karena ya ini untuk notif ya. Nah, dia tuh tampilannya seperti ini. Kayak jangan lupa ini tuh yang awal eh ini tuh kita ubah jadi constraint. Kita pasangkan constraint-nya agar dia ada di satu tempat yang sama terus. Dan kita tambahkan ada image view, text view,
teksnya untuk ketiga ini sesuai kebutuhan kita dan sesuai tata letak yang kita inginkan untuk bentuk dari list view-nya, desainnya kan. Nah, kita definisikan si list data message-nya itu di activity ataupun fragmentnya. Di sini nih contohnya saya kan pakai activity, jadi kita definisikan semuanya. Nah, kalau untuk activity berarti letaknya itu di dalam si override create ini. Saya buatkan aja di bawah binding sama di bawah toolbarnya. Nah, tadi kan di soalnya itu kan memiliki 20 data. Nah, jadi ini saya ngebuatin 20 data notification. Itu bentar. Nih, yaitu ada title-nya, ada message-nya, ada icon-nya, dan ada waktunya. Nah, kalau udah kita definisikan si listnya itu, kita tambahkan si adapternya. Nih, kita menambahkan list itu menggunakan adapter di dalam si onCreate ini ya. Nah, kita tambahkan, lalu kita tambahkan onClick juga. Nah, onClick itu berarti kayak keterangan gitu kalau misalnya notifnya itu dipencet, ntar ada pesan snack bar gitu. Nah, ini dia. Kita tambahkan snack bar di adapternya. Nah, selesai seperti itu untuk listnya. Nah, kita lanjut ke screen dengan view pager tuh. Nah, untuk view pager tuh jadi itu kayak dalam satu halaman tuh dia bisa nge-slide gitu. Terus nanti itu ada dot indicatornya. Nah, ini kan tadi di awal itu katanya habis splash screen itu masuk ke screen dengan view pager tuh. Nah, jadi itu caranya tuh kita ngebuat fragment baru gitu. Nah, ini kan saya buatnya tuh onboarding karena ini setahu saya namanya onboarding. Jadi saya buat sesuai kebutuhan. Tadi kan katanya di tugas itu 4 buah fragment. Jadi ada empat fragment untuk si onboarding. Nah, kalau udah kita kita lanjut ke desain aja itu kayak di sini saya akan tambahkan desainnya di salah satu aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk desainnya, jadi ntar di slide-slide ke halaman selanjutnya ke yang mending 2, 3, dan 4 selanjutnya. Nah, lalu di yang keempat itu kita tambahkan tombol untuk masuk ke halaman main activity ya. Ini juga saya tambahkan tombol, nih tombolnya untuk masuk ke main activity. Caranya itu pertama kita ngebuat activity-nya dulu. Nah, ini saya ngebuat onboarding activity. Nah, udah ngebuat onboarding activity, kita terapkan binding lalu tambahkan widget view pager dengan ID tutorial dengan ID sesuai keinginan masing-masing. Jadi di layoutnya itu kita kasih view pager kayak ngebuatnya gampang aja kayak buka kurung siku, buat aja view pager nanti ada pilihannya kita pilih yang view pager 2. Nah, ini kita sesuaikan ID-nya lalu match parent untuk tingginya itu 0 aja jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu kita terapkan si ini, pemanggil ininya tutorial message view pager-nya itu dia di sini ini file fragment list itu ada list of-nya itu ada onboarding fragment 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita adapternya juga yaitu dari adapter. Lalu di sini binding ke si ini view pager tadi. View pager dulu ya, kita belum masuk ke dot indicator. Nah, selanjutnya itu kita tadi kan di onboarding activity itu ada si nih onboarding fragment adapter. Nah, kan tadi kita belum buat kan, jadi kita ngebuat dulu onboarding fragment adapter yang isinya ini saya ambil dari apa ya dari modul yang dimana bertindak sebagai adapter dan berfungsi untuk menghubungkan list dari fragment yang sudah kita buat dengan view pager 2. Nah, jadi isinya tuh ini nama-nama kita sesuaikan aja ke sesuai dengan yang kita buat. Selanjutnya itu kita ke dots indicator. Nah, yang pertama itu di sini build Gradle yang mode up itu kita tambahkan ini. Tadi kan tambah 2 ini ya. Nah, kita tambahkan ini.
Nah, udah. Terus di tutorial, kok tutorial di activity onboarding yang awalnya cuma ada view pager, kita tambahkan di dua si ini. Ini dari bapak ya codingannya, yaitu ada view pager dots indicator. Nah, itu tuh defaultnya itu dia akan tampil di atas sini ya, di tengah-tengah atas sini. Jadi saya sesuaikan dengan keinginan saya mau letaknya di mana, saya letaknya di samping kiri bawah. Itu terserah, itu tergantung mau diletak di mana, kita sesuaikan aja. Nah, lalu kita hubungkan si dots indicatornya itu dengan si activity-nya tadi. Nih, kita binding dia si dots indicatornya itu ke sini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, udah splash screen tadi langsung masuk ke si welcome screen-nya tadi. Nah, ini bisa di slide, dan di slide. Nah, lalu masuk ke mulai sekarang ini akan masuk ke main activity-nya. Yang dimana main activity-nya itu halaman ini. Lalu untuk list apa ya? List view-nya itu tadi saya meletaknya di notifikasi, kita pencet. Nah, akan ada muncul notifikasi dan ada icon notifnya. Nah, ini bisa di scroll ke bawah. Totalnya ada 20 data. Yang dimana notifikasi mengenai bahan makan ataupun hal-hal lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.